Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam sesi pembelajaran untuk mata pembelajaran komputer dan jaringan dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan komputer atau LAN, Local Area Network, dan hari ini kita akan mencoba membuat sebuah jaringan DHCP. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membuat panduan di YouTube tentang bagaimana membuat jaringan LAN dan jaringan peer-to-peer, di mana pada kesempatan kemarin itu kita membuat jaringannya menggunakan alamat IP address statis atau static IP address. Sedangkan hari ini kita akan mencoba membuat pengalamatan dengan DHCP. Sebelumnya akan kita cari tahu apa yang dimaksud dengan DHCP. Di sini kita mengambil sumber dari Pranala Online dari Wikipedia yang menjelaskan tentang DHCP, atau bahasa Indonesianya adalah protokol konfigurasi host dynamic, atau dalam bahasa Inggrisnya Dynamic Host Configuration Protocol, di mana protokol itu berbasis client server yang dipakai untuk memudahkan penyebaran atau pemberian atau pengalokasian alamat kepada setiap komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Jadi supaya komputer tersebut dalam satu jaringan bisa berkomunikasi, dibutuhkan pengalamatan yang jelas. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana memberi alamat dengan cara statis atau static IP address. Nah, jadi hari ini kita membuat pengalamatan yang dinamis. Jadi yang dimaksud dinamis yaitu kita tidak menambahkan lagi alamat di masing-masing klien secara manual atau satu persatu dari setiap klien. Dan di sini kita membutuhkan bantuan server untuk membuat pengalamatan tersebut menjadi lebih baik, yaitu menggunakan DHCP. Jadi di sini kita membutuhkan sebuah jaringan lokal, kemudian kita membutuhkan perangkatnya ya. Jadi perangkatnya itu nanti ada router, ada switch, kemudian ada klien. Router ini berfungsi sebagai penghubung ya, penghubung antar jaringan tadi, dan sebenarnya router ini juga adalah sebuah komputer mini. Jadi router itu berfungsi sebagai penyedia layanan atau server. Nah, jadi dia akan memberikan layanan kepada setiap klien yang terhubung di dalam jaringan tersebut. Jadi di situ pengertiannya, jadi harus paham ya. Jadi dia fungsinya adalah mengalokasikan alamat IP dalam satu jaringan. Kemudian di sini dikenal, jadi di sini ada dua pihak ya yang terlibat, yaitu si pemberi layanan atau DHCP server, si router sendiri, dan kemudian yang menerima. Nah, setiap komputer yang terhubung ke dalam jaringan DHCP tersebut disebut dengan DHCP client, atau merupakan mesin klien yang menjalankan perangkat lunak klien DHCP yang memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP server atau berkomunikasi dengan sesama klien. Kemudian di sini ada beberapa istilah-istilah yang bisa kalian pelajari nanti. Jadi saya menyarankan kalian mencari literatur online seperti Wikipedia dan lain-lain. Nah, kemudian ada istilahnya di sini lagi, DHCP scoop. DHCP scoop adalah alamat IP yang disewakan kepada klien. Jadi sistem pemberiannya itu seperti sewa. Jadi seandainya begini, seandainya ada 4 komputer yang terhubung kepada server DHCP, masing-masing akan diberikan atau disewakan sebuah alamat. Seandainya 192.168.1.2 kepada komputer pertama, 1.3 kepada komputer kedua, 1.4 kepada komputer ketiga. Seandainya komputer pertama nanti shutdown atau dia mati atau terputus dari jaringan, ketika itu maka alamat yang sudah disewakan kepada komputer pertama tadi hilang. Ketika dia menyalakan kembali, maka akan diberikan atau disewakan sebuah alamat yang baru. Jadi bukan 1.2 lagi, kemungkinan bisa 1.5 atau 1.6, tergantung ada penambahan lagi atau tidak di dalam jaringan tersebut.
Kemudian ada DHCP list. Nah, yang dimaksud dengan list di sini adalah batas waktu. Jadi yang dimaksud batas waktu tadi, jadi kalau ada terputus koneksi atau dia shutdown, komputernya dimatikan, otomatis batas waktunya habis ya. Jadi itu bisa diatur, jadi otomatis juga biasanya sebuah sistem otomatis mengatur seperti itu. Ketika dia terputus akan mati, akan habis masa penyewanya atau listnya, kemudian dia bisa diberikan lagi ketika dia on, atau juga bisa dibatasi berdasarkan jam pemakaian. Biasanya ini dilakukan oleh seorang administrator jaringan, jadi dia bisa mengatur berapa lama sebuah alamat IP ini diberikan kepada sebuah klien. Jadi seandainya 1 jam atau 2 jam atau 3 jam, itu bisa mereka konfigurasi dan dikonfigurasi oleh administrator jaringan. Jadi secara singkatnya seperti itu. Jadi DHCP server adalah sebuah layanan yang diberikan untuk menyewakan alamat IP atau internet protokol kepada masing-masing klien terhubung atau device yang terhubung, baik itu smartphone, laptop, atau PC. Selama dia terhubung ke dalam jaringan DHCP, dia akan diberikan sebuah pengalamatan. Contoh kecilnya, ketika kalian terhubung di dalam jaringan hotspot di dalam sebuah cafe, contohnya ketika kalian memasukkan password untuk masuk ke hotspot, kemudian kalian terhubung. Nah, kalian terhubung itu secara otomatis tanpa harus kalian mengatur sendiri alamat IP-nya, dan akan merepotkan bagi pengguna yang awam bagaimana cara masukkan IP-nya, itu akan ribet. Jadi si sistem ini sudah mengatur ketika kalian connect ke hotspot, kalian langsung bisa internet. Melalui apa? Melalui alamat IP yang sudah diberikan oleh server DHCP dan diteruskan kepada router untuk disambungkan kepada internet. Sama juga ketika kalian menggunakan hotspot di handphone atau tethering. Ketika kalian menggunakan handphone teman kalian atau orang tua kalian sebagai server tethering, kalian yang terhubung juga akan ikut bisa merasakan atau menggunakan internet melalui layanan DHCP yang diberikan oleh handphone orang tua kalian atau handphone teman kalian. Jadi si server tethering tersebut memberikan alamat IP DHCP kepada handphone atau perangkat yang terhubung dengan si server tethering tadi. Dan selanjutnya kita akan coba membuat simulasinya menggunakan software yang seperti kita gunakan kemarin, yaitu Cisco Packet Tracer. Jadi di sini nanti akan kita coba simulasikan ya. Jadi kita akan membutuhkan perangkat berupa router sebagai server DHCP, kemudian kita membutuhkan juga sebuah switch, kemudian 3 buah klien untuk percobaan. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini, kita ambil dulu sebuah router, klik. Nah, kemudian kita pilih routernya, kemudian kita letakkan ini di atas ya. Kemudian kita pilih lagi sebuah switch, kita pilih switchnya, kemudian kita letakkan ya di bawahnya. Sebentar, di bawahnya kita geser ke tengah saja. Kemudian kita butuhkan lagi 3 pengguna atau 3 komputer atau 3 laptop. Kita pilih, klik, kita klik lagi, kita klik lagi. Oke, kita perbesar sedikit ya. Selanjutnya akan kita hubungkan menggunakan kabel tipe strike. Kita klik kabel strike-nya, kita pilih yang pertama dulu. Jadi routernya kita konekkan melalui fast Ethernet 0. Ini harus kalian ingat supaya tidak salah pengaturan. Klik, kemudian kita konekkan dengan fast Ethernet 0/1. Selanjutnya kita hubungkan semua kabel strike PC pertama dengan router dengan switch. Selanjutnya PC kedua dengan switch. Kemudian PC ketiga dengan switch. Untuk memudahkan pengaturan akan kita berikan keterangan supaya tidak lupa ya. Jadi kita berikan keterangan di sini, contohnya kita menggunakan IP 192.168.1.1. Ini adalah IP private untuk
kelas C. Jadi nanti akan kita bahas tentang IP address. Di sini contohnya kita kasih alamat kelas C, yaitu di rentang IP private yang boleh digunakan adalah 192.168.0.0. Jadi 1.1 masih bisa kita gunakan sampai 192.168.255.255. Nah, selanjutnya nanti di bawahnya IP-nya akan mengikuti dari asal IP dari server yang ada di atas. Jadi nanti bisa 1.2, 1.3 atau 1.4 tergantung dari pengaturan yang ada di router. Selanjutnya, setelah semua kabel sudah dihubungkan, dan ini kita lihat masih ada signalnya berwarna merah. Kenapa? Karena router sendiri belum hidup dan belum diberikan pengaturan. Nah, selanjutnya kita akan membuat pengaturannya. Kita pilih klik, kemudian kita masuk, saya geser sedikit, masuk ke mode CLI, kemudian saya zoom sebentar ya. Oke, saya geser. Di sini nanti akan muncul pemberitahuan melanjutkan dengan configuration dialog. Saya pilih no. Sebentar, no. Kemudian kita mulai. Nah, di sini kita akan masuk sebagai user yang lebih tinggi. Kita enablekan dulu, enable. Kita masuk sebagai root, sebagai router, enable. Nah, selanjutnya ada tanda router, tanda tagar, berarti kita sudah masuk. Kemudian kita akan masuk ke mode global. Jadi sebagai root global atau sebagai pengguna tertinggi lagi, supaya bisa melakukan perubahan-perubahan. Oke, kita masuk dengan cara memasukkan perintah configure atau config juga boleh, spasi terminal. Kita enter. Selanjutnya kita akan menambahkan perangkat mana yang akan dihubungkan sebagai DHCP server, atau lebih tepatnya Ethernet mana, colokan LAN yang mana yang akan dihubungkan. Karena di sini dia punya dua fisik, dua Ethernet. Pertama fast Ethernet 00, kemudian fast Ethernet 01. Sedangkan tadi yang kita hubungkan ke kabel bawah ke switch itu adalah fast Ethernet 0/0. Jadi yang akan kita gunakan adalah yang ini yang kita atur. Oke, kita kembali. Jadi yang akan kita konfigurasi adalah fast Ethernet 0/0. Masuk ke perintah interface fast Ethernet, E-nya huruf besar, Ethernet 0/0. Jadi perintahnya adalah interface fast Ethernet 0/0. Kita enter. Kemudian kita tambahkan alamat untuk si server. Si router ini mau kita kasih alamat yaitu 192.168.1.1 dengan perintah IP address, D-nya double ya, S-nya double, IP address, kemudian tambahkan alamatnya tadi 192.168.1.1, kemudian kita masukkan netmax-nya. Netmax-nya kita tidak usah tulis, kita tulis angkanya langsung. Netmax-nya karena ini 1.1 adalah saya menggunakan prefix 24, artinya dia bisa digunakan untuk 255 komputer. Jadi netmax-nya adalah 255.255.255.0. Ini prefix 24 atau /24. Selanjutnya kita enter. Untuk mengaktifkan settingan IP address 192.168.1.1 sekaligus menghidupkan router, kita menggunakan perintah no shutdown. Jadi akan kita hidupkan si router karena tadi kondisinya mati. Jadi warna indikatornya masih merah, akan kita hidupkan. Nah, kita lihat tuh ya. Jadi berubah warnanya ketika kita inputkan perintah no shutdown. Di sini berubah menjadi oranye, di atas menjadi hijau. Nah, tapi settingan belum selesai.
Oke. Selanjutnya akan kita atur DHCP-nya. Kita akan memberikan alamat untuk DHCP yang akan diteruskan kepada klien. Jadi si klien akan mendapatkan alamat setelah kita atur. Perintahnya adalah IP spasi DHCP full C karena kita akan menggunakan kelas C. Kemudian kita enter, masukkan lagi pengaturan untuk IP routingnya, IP routing atau IP yang akan menghubungkan antara server DHCP dengan klien. Perintahnya adalah default garis mendatar router spasi, masukkan kembali IP 192.168.1.1. Jadi alamat ini akan menjadi penghubung 192.168.1.1. Selanjutnya enter, kita masukkan kembali networknya, network yang tadi 192.168.1.1, netmaxnya 255.0. Oke, selanjutnya kita akan keluar dan akan kita lihat pengaturannya. Exit, kita keluar dari konfigurasi global, kita keluar lagi, exit lagi. Oke, kita sudah masuk di router. Selanjutnya akan kita eksekusi perintah yang di atas, akan kita jalankan dengan menggunakan fungsi write. Nah, di situ ada building configuration dengan status OK. Selanjutnya kita lihat pengaturan tadi sudah berjalan atau belum, sudah terekam atau belum, dengan cara mengetikkan perintah show run. Jadi melihat apa progres atau program yang dijalankan. Nah, kita lihat di sini di bagian ini ya, di bagian IP DHCP full C, di situ sudah tertulis yang kita konfigurasi tadi, yaitu network 1.0, kemudian netmaxnya 250, kemudian alamat default routernya adalah 1.1. Oke. Di sini sudah selesai ya. Sudah selesai. Ya, kita close dulu. Ya. Nah, kita lihat di sini sudah terkoneksi ya, sudah terkoneksi. Jadi dia sudah berjalan. Jadi seperti itu caranya. Jadi ketika sudah hijau seperti ini, artinya komputer tadi sudah terhubung. Sudah terhubung. Oke, sebentar kita simpan dulu. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya kita akan mengecek. Tadi kan sudah kita atur ya, sudah warnanya sudah hijau, artinya setiap komputer sudah berjalan, sudah selesai. Selanjutnya akan kita berikan IP-nya ke sini, kita buat. Tadi kita menggunakan IP DHCP, apakah sudah berjalan atau belum, kita uji dulu. Masuk ke desktop, IP configuration. Di sini ada pilihan statis dan DHCP. Karena kita tadi menggunakan server ini, jadi kita rubah saja ke DHCP. Dia akan membuat request DHCP. Di sini kita lihat DHCP request successful. Dan alamat IP yang diberikan oleh si server 1.1 adalah 1.2 melalui gateway atau routing 1.1 dengan netmax 255.0. Jadi artinya si PC pertama, PC 0 ini sudah mendapatkan alamat IP. Selanjutnya kita lihat yang PC 2. Oke, kita lihat ya, untuk PC 2 atau laptop yang kedua,
dia sudah mendapatkan IP dari si router DHCP, yaitu alamat 1.3. Selanjutnya kita cek yang PC terakhir. PC terakhir kita cek apakah dia juga sudah mendapatkan IP. Kita cek ke dari IP configuration, kemudian kita pilih DHCP. Ya, kita lihat sudah sukses, dia dapat IP 1.4. Artinya semua komputer yang terhubung sudah mendapatkan alamat IP sesuai pengalokasian dari si server DHCP. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian apakah bisa melakukan ping untuk masing-masing komputer yang terhubung atau dengan ping dengan server. Kita akan coba menghubungkan atau ping dari PC 0 ke PC 1 dengan cara kita klik, kemudian kita pilih command prompt. Selanjutnya saya zoom dulu, saya akan ping ke alamat yang terakhir. Nah, supaya kalian tidak bingung, alamat yang terakhir tadi alamatnya ini sudah diatur ya tadi, 1.2, 1.3, 1.4. Jadi akan saya ping ke 1.4. Perintahnya adalah ping spasi 192 168 1.4. Saya enter. Nah, kita lihat di sini ada replay. Ada replay. Berarti dia sudah terkoneksi. Sudah terkoneksi. Selanjutnya kita ping balik dari si PC 1 ke PC 0 atau dari laptop boleh juga. Kita klik laptopnya, kemudian pilih command prompt. Kita masukkan perintahnya lagi, ping ke server atau ke satu terserah. Kalau ke server berarti masukkan 192 168 1.1. Ini akan ngeping ke alamat server. Kita lihat juga di sini dia sudah mendapatkan replay. Nah, berarti sudah terkoneksi semua. Jadi setiap perangkat yang terhubung sudah mendapatkan koneksi. Bisa juga kita menggunakan Simple PDU untuk mengirim dari PC 0 ke laptop. Nah, kita lihat di simulation. Kita lihat, kita play. Nah, tuh ada simulasinya ya. Jadi dari PC 0 dikirimkan ke bawah. Thread. Oke. Jadi sudah berjalan. Nah, jadi di simulasinya sudah bisa kita lihat nih. Oke. Jadi setiap perangkat sekarang sudah terhubung dengan alamat unik, alamat DHCP yang disewakan. Kenapa disewakan? Karena dia bisa berubah ketika si PC 0 ini nanti shutdown atau laptopnya ini shutdown. Kita coba, kita lihat tadi ya, alamat IP-nya masing-masing seperti ini adalah 1.2. Ketika saya matikan PC 0, nanti akan berubah alamatnya tidak lagi menjadi 1.2. Contohnya di sini ada lambang komputernya, saya shutdown, saya tekan tombol powernya. Nah, ini mati ya, koneksinya jadi merah. Kemudian akan saya hidupkan lagi. Nah, di sini masih oranye, artinya dia koneksinya belum siap 100%. Kita tunggu sebentar sampai koneksinya berwarna hijau. Kemudian kita bisa langsung ke desktopnya juga. Kita statikan dulu, kemudian kita rubah lagi menjadi DHCP lagi. Dia akan melakukan request. Nah, di sini masih gagal. Kita coba lagi, statik lagi sampai dia mendapatkan alamat IP yang sesuai. Nah, di sini sudah berubah hijau dan di sini statusnya berubah menjadi sukses. Alamatnya 1.2. Oh, ini masih sama. Berarti alamat tadi belum dikasihkan ke perangkat lain karena tidak ada perangkat baru yang terkoneksi, kecuali ada perangkat baru nanti baru dia disewakan ke orang lain.
Atau seandainya kita tambahkan perangkat baru lagi di sini, di bagian end device kita tambahkan satu laptop lagi di sini, kemudian kita tambahkan kabel lagi dari laptopnya ke Ethernet switch, Ethernet 5, kemudian kita konfigurasi dia dapat alamat IP berapa. IP configuration DHCP, dia melakukan request IP address, dia minta ke server, masih valid. Kita coba lagi DHCP lagi sampai di sini berwarna hijau. Oke, masih oranye. Request lagi. Oke, kita coba lagi ya. Nah, ini sudah hijau, harusnya berhasil. Ya, dapatnya 1.5. Nah, dan kita bisa coba lagi, kita ping ke server, kita ping 192.168.1.1 ya, replay. Oke. Sebentar ya. Nah, kita supaya tidak bergerak, kita lihat replaynya pas, berarti sudah terkoneksi juga. Jadi sudah disewakan lagi 1.5 ke sini. Nanti kalau dimatikan salah satu atau dua-duanya dimatikan, nanti dia bisa berubah. Oke. Itu penjelasan dari materi kita hari ini, dari pembelajaran kita hari ini tentang membangun sebuah jaringan menggunakan alamat IP yang diinputkan atau diberikan menggunakan service atau layanan DHCP. Jadi kita tidak perlu repot lagi menambahkan alamat IP-nya satu persatu, tapi kita sudah diberi kemudahan dengan disewakan alamat IP-nya. Jadi berapapun komputer yang terhubung, itu akan diberikan alamat IP masing-masing oleh si router atau oleh si server DHCP tersebut. Demikian pembahasan kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di komen, atau kalian boleh menggunakan WA ke saya dan tanyakan hal-hal yang kurang jelas. Dan untuk pembahasan teorinya, kalian silahkan searching di Google, kalian cari ilmu tentang DHCP tersebut, kalian pahami dengan baik. Nanti materi ini akan kita praktekkan ketika kita nanti ketemu di sekolah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.